Bel istirahat sekolah sudah berbunyi. Sedari tadi memang kondisi kelasku sudah tidak kondusif karena tidak ada guru ketika itu. Aku hanya duduk dan menggambar di halaman belakang buku catatanku. Di kala istirahat itu tidak ada yang mengajakku ngobrol. Aku masih tidak punya teman. Kulihat yang lain sudah berhamburan keluar kelas. Aku adalah murid baru di sana, di salah satu SMA di Bandung. Ada yang menarik di antara teman-teman sekelasku itu. Yang menarik perhatianku adalah satu murid perempuan yang hanya duduk diam di kelas saja meski jam istirahat tiba. Dia duduk di paling pojok kelas itu dan duduk sendirian. Kondisinya hampir sama sepertiku. Tidak ada teman. Pernah satu kali aku tanya dia di saat jam pulang sekolah. Katanya dia bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang kebanyakan. Dia bisa melihat hantu. Namun katanya teman-temanku tidak ada yang percaya dan menganggapnya tukang bohong. Ya, itu pun yang terjadi padaku. Aku agak sedikit tidak percaya olehnya. Namanya Ratih. Aku juga bukan tipe orang yang mudah bergaul dan punya banyak teman. Baru 3 hari aku berada di kelas itu. Tidak ada yang mau ngobrol juga denganku. Ketika jam istirahat tadi, di saat yang lain sibuk pergi ke kantin, aku dekati Ratih dan duduk di depannya. Tih, katanya lo bisa lihat hantu ya? Dia menatapku, lalu membuang muka lagi. Gue percaya kok hantu itu ada. Cuma emang gue gak bisa lihat. Gini deh, mama gue pernah bilang kalau gue ini ada yang jagain. Nah, sekarang lo bisa lihat gak yang jagain gue? Kasih tahu deh, kayak perawakannya tuh kayak gimana? Memang aku sempat diberitahu sosok penjaga yang menjagaku itu oleh ibu. Jadi kalau memang dia bisa melihat hantu atau hal-hal gaib lainnya, pasti tahu sosoknya. Kulihat Ratih mulai melihat lagi ke arahku. Lalu dia pun berkata, Dia pakai baju pangsi hitam, rambutnya panjang dan memakai ikat kepala, seperti seorang jawara.
dan dia tidak suka padaku. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri seketika. Sosok itu persis seperti yang pernah ibuku bilang. Aku pun lalu duduk di sebelahnya dan berbisik. Oke, lo bener. Sekarang gua percaya lo bisa lihat hantu. Nah, sekarang gue mau nanya nih, kenapa sih lo gak pernah pergi dari kursi ini? Di kelas aja terus. Sekarang kan istirahat. Dia lalu menunjuk ke arah pintu kelas. Itu di depan kelas kita ada sesosok cewek tinggi banget dan dia juga tidak suka padaku. Aku lantas melihat ke arah pintu itu dan tidak ada apa-apa. Entah lama dia pun menunduk dan bersimpuh di atas meja. Aku pun lalu meninggalkannya dan pergi ke kantin. Terbesit di pikiranku, bagaimana rasanya jadi dia yang bisa melihat hantu? Apakah menyenangkan atau sebaliknya? Tapi ketika kulihat wajahnya sih, dia nampak tersiksa. Jam pelajaran pun berlalu. Ketika bubaran sekolah, hujan turun cukup deras. Teman sekelasku sudah pada pulang. Aku duduk menunggu hujan. Dan kulihat Rati masih terduduk di mejanya. Aku pun sedikit bercanda dengannya. Hei, kenapa lo gak pulang? Oh, cewek tingginya masih nungguin lo ya? Dia mau balik bareng kali. Rati hanya menatapku kaget dengan ucapanku itu. Di kelas itu memang hanya tinggal kami berdua. Rati terus menatapku sampai... Astaga. Pintu kelas itu tiba-tiba terbanting sangat keras. Jantungku hampir copot ketika itu. Aku masih berpikir itu hanya terkena angin. Santai aja kali, itu cuman angin. Lah. Ketika aku tengok, Rati sudah tidak terlihat duduk di sana. Dia kok ngilang? Aku mendekati ke arah mejanya dan situ kulihat dia bersembunyi di kolong meja. Tih, kenapa sih? Lo takut yang tadi itu ulah setan ya? Cewek yang tinggi yang nungguin depan pintu. Enggak kali, itu mah cuma angin. Lihat aja hujannya di luar gede banget. Anginnya juga lagi gede. Tih. Rati masih bersembunyi terlihat ketakutan. Dia seakan enggan keluar dari kolong meja itu.
Aku pun menarik tangannya. Tangannya begitu dingin. Wajahnya sangat ketakutan. Aku coba membawanya keluar kelas. Dia seperti menahanku tidak mau keluar kelas. Ayo buruan Ti, kita cabut aja daripada di sini terus. Ayo. Dia seperti menolak dan menahan tidak mau keluar kelas. Buruan sih. Kalau kamu kayak gini terus, kamu gak akan berani. Kamu harus berani. Hei, Tih. Aku coba paksa dia keluar sampai tiba-tiba saja petir menyambar sangat keras. Dan seketika itu lampu kelas pun padam. Keadaan tidak terlalu gelap karena aku lihat di luar sana masih sekitar jam 5 sore. Aku dan Ratih saling bertatapan. Dan tiba-tiba kulihat meja yang paling pojok tempat Ratih duduk itu bergeser. Kami terdiam. Ratih menutup mukanya terlihat ketakutan. Lalu aku dengar suara tangisan perempuan dari pojok ruangan itu. Dan kini ada yang menendang-nendang meja di pojok ruangan kelas itu sambil menangis-nangis. Perlahan aku mendekati meja yang ada di pojok kelas itu. Suara tangisannya semakin jelas kudengar. Seorang perempuan. Dan ketika semakin dekat kulihat, tidak ada apa-apa. Kosong. Bulu kuduku berdiri seketika. Dan ketika aku tengok ke belakang, loh, Ratih sudah tidak ada. Dan pintu kelas terbuka. Dia nampaknya sudah lari duluan keluar dari kelas itu. Keesokan harinya di sekolah, kulihat meja Ratih kosong. Dia tidak masuk kelas. Mungkin dia sakit. Dan hal itu berlanjut sampai 2 hari berturut-turut. Aku pun bertanya pada Akbar, KM di kelasku itu. Bar, Ratih kemana? Dia sakit. Tanya aku sambil menunjuk ke arah meja itu. Ratih? Kapan lu lihat Ratih? Hah? Iya Ratih. Tiap hari juga gue liat Ratih yang duduk di pojok sana kan. Nah sekarang kan dia gak masuk tuh. Udah 2 hari. Mana dia?
Iya, Rati emang duduk di kursi pojok sana. Tapi, bro, Rati itu udah meninggal setahun yang lalu. Makanya, gak ada yang berani duduk di sana. Dan setiap kelas beres, pasti langsung pada pulang. Karena takut, kadang dia masih suka kelihatan duduk di sana dan nangis. Saat itu juga kakiku lemas. Jadi yang selama ini ku lihat sejak kemarin dan sore itu Rati yang sudah meninggal. Pantas saja semua menjadi jelas. Dia bukan anak indigo yang bisa melihat hantu. Tapi dialah hantunya.